92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound, Sobat Maestro. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Suster Mari Emanuel Gunanto OSU, begitu ya. Nanti kita akan berkenalan sebentar dengan Suster Mari, dipanggilnya Suster Emma, dan nanti kita akan mendengarkan kesaksiannya. Halo, selamat siang Suster Emma. Selamat siang. Baik, silahkan memperkenalkan diri Suster dan kemudian silahkan kesaksian. Ya, salam kenal pada saudara-saudari terkasih pencinta Radio Maestro. Saya lahir tahun 1937. Hobi saya sejak kecil membaca. Meja saya penuh dengan buku-buku pelajaran maupun buku cerita. Tidak ketinggalan Alkitab Perjanjian Baru dan buku doa tebal sekali dalam bahasa Belanda kuno. Suatu sore, ketika saya kelas 5 SD, umur 11 tahun, saya membaca buku doa itu di samping rumah di bawah pohon syeri. Saya temukan satu kalimat yang membuat saya terpukau dan terus melekat di hati sampai hari ini. Bunyinya, aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Siapakah kekasih itu? Karena ada dalam buku doa, siapa lagi kalau bukan Tuhan, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tiba-tiba saya merasa ikatan kuat sekali dan kegembiraan luar biasa. Saya sudah ada yang punya. Saya kepunyaan Tuhan sendiri dan saya boleh menjadikan Dia kekasihku. Baru kemudian saya tahu itu kutipan dari Kidung Agung bab 6 ayat 3. Bertumbuh juga kecintaanku pada firman Tuhan. Ketika saya kemudian bertemu dengan Suster Frederica, saya melihat bahwa dia gambaran sempurna dari orang yang menjadi kekasih Tuhan dan menjadikan dia sebagai kekasihnya. Maka pada umur 20 tahun setelah tamat SGA, yaitu sekolah guru atas, dan pengalaman mengajar 1 tahun, saya masuk biara Ursulin. Pendidikan dahulu sangat keras dan ketat, beda dengan sekarang. Mungkin untuk menggembleng saya menjadi rendah hati, saya terus-menerus diingatkan, kamu ini nol, kamu bukan apa-apa, dan kamu tidak bisa apa-apa. Itu melekat benar di hati dan menjadi moto hidup. Aku nol, aku bukan apa-apa, dan aku tidak bisa apa-apa. Alhasil, saya tidak menjadi rendah hati, tapi sangat-sangat rendah diri. Tugas apapun yang diberikan kepada saya, langsung saya tanggapi dengan, saya nggak bisa, saya kan nol, saya nggak bisa apa-apa. Untung ada suara lain yang tak pernah hilang. Aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Jadi aku bilang, Yesus, kulakukan ini untukmu, kekasihku. Terserahlah orang mau bilang apa. Jadi saya merasa dalam diriku ada dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Satu yang menekan, melumpuhkan, kamu ini nol, gak bisa apa-apa. Dan kekuatan lain yang memberi dorongan dan semangat, pasrah kepada Tuhan. Aku bisa bersama kekasihku. Bahkan sering bukannya bersama, malah kubiarkan Tuhan sepenuhnya berperan dalam diriku.
Saat saya menulis renungan, saya kadang merasa begitu kosong. Maka saya duduk di depan komputer dan berdoa, Tuhan, gerakkanlah jari jemariku untuk menulis apa yang Kau mau. Bahkan untuk hal yang paling sederhana seperti menjadi lektor, bisa timbul suara yang melumpuhkan itu. No, tidak bisa apa-apa. Maka saya tetap maju dengan doa, Tuhan, pinjamkan aku suaramu. Pakailah mulutku, biar Kau yang membicara lewat mulutku. Pekerjaan pokok saya adalah Biblical Pastoral Ministry, pelayanan pastoral Alkitabiah. Pendekatannya bukan ilmiah, walaupun perlu menguasai ilmunya juga, tapi terlebih pastoral, supaya umat mengerti, mencintai, dan menghayati firman Allah dalam hidup sehari-hari. Untuk itulah kami punya Angela Merici Biblical Center, disingkat AMBC, sejak tahun 1989, dengan saya sebagai penanggung jawabnya. Kami juga menjadi anggota dari Catholic Biblical Federation, singkatnya CBF, gerakan kerasulan kitab suci yang internasional. Banyak tantangan yang saya hadapi dalam kerasulan ini. Makin besar tantangan, makin besar pula perjuangan dalam diriku. Awal tahun 1990, saya ditelepon Sekjen CBF supaya ikut rapat di Bogota, Kolombia, Amerika Latin. Aduh, jauh. Biayanya dari mana? Mana aku bisa? No. Kata Sekjen, kamu bayar $300 all in. Sisanya kami sumbang. Ayo, mau nggak? Itu suara Tuhan. Ditambah lagi, engkau kekasihku, jangan takut. Aku bersamamu sebagai teman seperjalananmu. Dengan keyakinan itu saya berangkat. Perjalanan panjang Jakarta-Bogota saya tempuh seorang diri. Harus ganti pesawat 3 kali. Supaya tidak repot, saya tidak bawa koper, hanya apa yang bisa dibawa di tangan. Perjalanan lewat Hawaii dan Los Angeles. Tiba di sana, pesawat sudah 3 jam terlambat. Sambungannya sudah berangkat. Waktu itu sudah tengah malam. Saya disuruh menginap di hotel atas biaya Garuda. Sendirian, nginap di hotel, aduh mengerikan. Jangan takut, aku kekasihmu memelihara engkau seperti biji mataku. Ya, bagaimana sampai ke hotel? Waktu menunggu taksi, ada seorang menghampiri, mau mengantarkan saya ke tempat tujuan. Bayangkan, dia itu ternyata sopir truk. Jadi saya naik truk ke hotel. Siapa sopir itu? Bisa saja dia orang jahat yang mau menculik dan memperkosa aku. Tapi dia mengantar aku dengan sopan dan aman sampai di hotel. Baru kemudian saya menyadari betapa bahayanya ikut orang yang tidak dikenal. Oh, saya sungguh-sungguh kekasih Tuhan yang Ia pelihara sebagai biji mata. Akhirnya, melalui banyak perjuangan lain, malah saya di airport Bogota. Orang yang menjemput bertanya, "Suster, mana kopernya?" Jawabku, "Tidak bawa koper, hanya ini."
sedang seberat 7 kilo berisi barang seperlunya. Ya, miskin amat, katanya. Ya, si miskin ini yang bukan apa-apa, gak bisa apa-apa karena dia nol, bisa sampai di Bogota berkat perlindungan Tuhan bagi kekasihnya. Ternyata pertemuan di Bogota itu sangat memperkaya, memberi saya wawasan luas kerasulan kitab suci sedunia, memberi saya semangat baru dalam menjalani pelayanan pastoral Alkitab di Bandung dan di mana saja saya diminta. Pertemuan paripurna CBF 6 tahun berikutnya di Hong Kong. Di situ saya mendapat kejutan lebih besar lagi. Saya ditunjuk menjadi koordinator Asia Tenggara, meliputi Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand. Ya Tuhan, apakah tidak salah tunjuk? Saya kan nol, saya bisa apa? Lalu Tuhan mengajarkan saya matematika ilahi. Tulislah nol, taruh angka 1 di depannya. Jadi berapa? 10 tambah nolnya jadi 100. Kata Tuhan, berapapun nolnya, kalau kau menempatkan aku di depan, nilainya menjadi lebih besar. Tapi kalau kau menempatkan aku di belakang dan nol di depan, nilainya menjadi makin kecil. Betul. Jadi tugasku terima nol itu dengan hati lapang dan menaruh Tuhan di depannya. Selalu mendahulukan Tuhan. Kemudian saya membentuk tim koordinator CBF Asia Tenggara dengan 2 teman dari Filipina sebagai sekretaris dan bendahari. Tim kami sangat kompak dan kami dipilih lagi dan lagi sampai 7 kali 3 tahun, itu 21 tahun. Sementara itu kami mengadakan 6 lokakarya Asia Tenggara di berbagai negara anggota. Banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi semuanya bisa diatasi kalau saya menempatkan Tuhan di depan dan boleh di belakang. Bila saya tinjau kembali hidup saya hanya bisa bersyukur. Ternyata hambatan berat yang menjadikan saya orang minder, tak berdaya, nyaris lumpuh, menjadi motor untuk semakin mengandalkan Tuhan, Tuhan yang maha kuat dan maha kuasa. Maka saya bisa berkata bersama Rasul Paulus, kalau aku lemah, maka aku kuat. Sebab dalam kelemahan nyatalah kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan yang berkenan menjadikan saya milik-Mu yang terkasih. Terima kasih saudara-saudari pencinta Radio Maestro untuk kesabaran Anda mendengarkan. Terima kasih juga tim teknis Maestro yang mengurus semuanya ini. Demikianlah kesaksian hidup saya, bagaimana saya mengatasi rasa minder dengan bantuan kekuatan Tuhan. Amin. Terima kasih Suster. Terima kasih Suster Emma. Dan ada pesan barangkali dari Suster Emma untuk Sobat Maestro, khususnya Oma Opa, Bapak Ibu Om Tante di masa pandemi ini. Suster Emma, silahkan. Iya, di saat kita merasa tidak berdaya, seperti saya sekarang ini,
ini sebenarnya tubuh saya sangat ringkih. Saya lebih ditantang untuk semakin mengandalkan Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Saya ini nggak bisa divaksin karena saya punya sakit bronkitis ya. Jadi saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan bagi semua orang yang merasa minder, entah karena sakit, karena soak, karena ya semakin tua juga, saya sudah menjelang 84, saya merasa tenaga saya makin berkurang, tapi saya ya ditantang untuk tetap bersemangat karena Tuhan baik. Tuhan memelihara kita dari hari ke hari. Itu aja kayaknya. Oke, tadi saya mau bertanya. Katanya Suster Emma kelahiran tahun 1937. Saya hitung-hitung berarti sudah hampir umur 84 ya Suster ya. Luar biasa penyertaan Tuhan ya, dan sampai usia sebegini pun Tuhan masih mau berkarya lewat Suster Emma ya. Iya, saya masih mengajar dan masih membuat kursus kitab suci lewat online. Wow, luar biasa. Yang seperti tadi itu, saya 0, tetapi ketika Tuhan ditempatkan di depan, itu 0 jadi 1 tambah 0 jadi 10. Kalau 0-nya 2 lagi jadi 100. Wah, luar biasa ya. Itu menguatkan kita semua. Kalau kita merasa tidak berdaya dan tidak berarti apa-apa, tetapi ketika Tuhan ditempatkan di depan yang terbatas ini menjadi bernilai, begitu ya Suster ya. Betul. Baik. Terima kasih banyak Suster untuk kesaksiannya, menguatkan kita semua. Dan ada ayat firman Tuhan yang tadi dikatakan, aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaan aku. Wah, luar biasa, itu sangat menguatkan. Kita semua ini kepunyaan kekasih kita, yaitu Tuhan ya. Baik, terima kasih Suster Emma ya, terus berkarya dan Tuhan memberkati. Maaf tadi ya. Oke. Tidak apa-apa Suster, terima kasih. Selamat siang Suster.